Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yakin dan sangat percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa dan luar biasa. Amin. Amin. Dan Dia Allah yang menyediakan apa yang kita perlukan.
Dia Allah yang memberikan kita kemenangan dalam setiap pergumulan kita. Dia Allah yang memberikan sukacita dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan tujuan kita, satukan hati kita. Kita datang ke tempat ini bukan tentang masalah kita, bukan tentang apa yang kita mau dari Tuhan. Tapi hari ini kita sama-sama datang, itu semua tentang Tuhan. Amin. Kita berikan setiap pujian pengagungan kita karena Dia Allah yang sudah melakukan yang terbaik buat kita. Dan hari ini sama-sama kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Menaikkan setiap pujian pengagungan untuk setiap kebaikannya. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama kita berdoa. Engkau selalu menjadi Allah kami yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami mau datang, kami mau menyembah-Mu. Bukan tentang kami, bukan tentang masalah kami, tapi semua tentang Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Provider.
you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. One more time, say, Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Kami menyembahmu semua karenamu. Kami tinggikan namamu sebab kau buktikan kasih-Mu. Kami muliakan Engkau sebab kau buktikan kuasa-Mu. Sempurna bagi kami, anugerah-Mu melimpah, kebaikan-Mu nyata bagi kami sampai hari. Bukan karena kami, bukan karena kami, tapi semua karena-Mu Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian, kami naikkan hosana, kami naikkan kekaguman, oleh kehadiran luar biasa. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu ya Tuhan. Ku bersuka selamanya, ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Cuma Tuhan lebih lagi nyatakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kami naikkan pujian kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu ya Tuhan. Ku bersuka
Semua tentang-Mu ya Tuhan. Semua karena-Mu Tuhan Yesus. Dan kami bersorak-sorai karena kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. GBI PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya mau lihat tangan orang-orang yang sudah menang, yang sudah bebas. Boleh sama-sama sorakan haleluya. Hari ini kita mau puji Tuhan kita yang luar biasa, yang telah menang. Bersama-sama sorakan. Siap menari menyanyi buat Tuhan Yesus. God is fighting for us. God is on our side.
kita adalah Allah yang hebat, sorakan. Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Allah yang membawakan kemenangan demi kemenangan buat setiap kita. Sorakan amin. Mari dengan semangat kita nyatakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, nama yang berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yang percaya sorakan haleluya. Lebih semangat lagi, come on, say. Berkuasa, Berkuasa di bumi di surga, kau bertahta. tata dalam kemuliaan. Dialah Siapa? Tuhan Allah kita, Namanya nama yang berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. sorakan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat anak kita yang luar biasa. Namanya siapa Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Boleh sambil angkat tangan kita dan nyatakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Engkau hebat. Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama. Sekarang sambil tepuk tangan di atas kepala kamu. Betapa hebat. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya. Atas semua perbuatannya. Sungguh engkau hebat. Kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama. Coba Tuhan Allah kita. bersama-sama kamu. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa Betapa hebat. hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan. Tuhan Allah kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Allah kita hebat, Allah kita luar biasa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama mendeklarasikan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Amin. Kami percaya Tuhan, apa yang kami perkatakan akan terjadi
terjadi atas setiap kami, atas gereja kami. Kami akan menuai berkat jasmani maupun rohani. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam naungan Tuhan. Segala kegelapan sudah disingkirkan. Dan kami percaya pemulihan segala sesuatu sedang terjadi. Indonesia akan dipulihkan. Indonesia akan dibangkitkan lebih kuat lagi. Kami percaya Tuhan, pemulihan segala sesuatu Engkau sedang kerjakan atas bangsa kami. Kebangkitan tuaian lawatan sedang terjadi. Tuhan memberkati Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran dan seluruh jajarannya, mulai dari pusat sampai ke daerah. Biar roh Tuhan saja yang memimpin dan menuntun mereka untuk mengambil setiap keputusan dan kebijakan, mendatangkan kebaikan bagi Indonesia. Indonesia dibawa ke arah yang lebih baik lagi, sehingga Indonesia ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Paniko dan Gembala CK7 Dr. Rianto. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanan dan penggembalaan mereka. Biarlah pengurapan ilahi, mujizat dan tanda-tanda heran menyertai kedua hamba-Mu. Kemanapun mereka pergi, dimanapun kaki mereka berpijak, di situ ada kemuliaan Tuhan. Dan seluruh keluarga besarnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia yang ada saat ini. Setiap roh-roh yang mengikat, oh Tuhan, berhala-berhala baru yang mengikat mereka. Gadget, game, ketakutan, oh Tuhan, intimidasi, tidak percaya diri. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perkatakan mereka akan bangkit menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Untuk membawa terang Kristus, untuk memberitakan kabar baik dan menjangkau jiwa-jiwa, menjadikannya murid-murid Kristus. Kemanapun generasi Yeremia ini berada, ada kemuliaan Tuhan yang menyertai, sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sebab kami tahu Tuhan, pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Bila kami hari ini masih bisa berdiri, semua hanya karena kasih karunia-Mu dalam hidup setiap kami. Kesetiaan-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. So
setiap kami. Engkau yang percaya dan beriman. Jemaat Tuhan bersama-sama. Engkau tak pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Engkau selalu setia dalam hidup kami. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, berkuasa penuh atas hidup setiap kami Tuhan Yesus. Keadaanku dalam tangan-Mu, suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, tak akan goyah, sebab Engkau ada bagi kami. Engkau ada, menyertai setiap kami, mengelang setiap kami, menopang kami Tuhan Yesus. Engkau setia. Ya Rama ya Shana, Rama Rama ya Sen, oh Rama Takara Rama ya Sen, oh Rama ya Shana, Rama 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 Rama. Kau takkan tinggalkan kami. Ya Rama ya Shana. Ajaib Kau Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang sanggup Tuhan memulihkan hati kami, memulihkan jiwa kami, bahkan hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku dengan tangan yang terangkat kami memandang Engkau Tuhan. Penuh kuasa, keadaanku.
Shalom. Tentunya kita bersyukur hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah secara online. Tentunya saya jemput, saya ajak Bapak Ibu Saudara yang sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita sama sekali lagi kita berdoa. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan terbaik buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan sempurna sampai dengan hari ini. Kami bersyukur kami melihat Tuhan begitu baik. Tuhan mengasihi setiap kami. Kalau sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kami buka hati kami siapkan hati kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus ambil alih bahkan ruangan hati kami yang terdalam sekalipun. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami siap menyambut firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, kiranya apa yang ditaburkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin ya. Sekali lagi shalom Bapak Saudara ya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, para pemimpin yang telah memberikan kesempatan. Dan saya berdoa kiranya firman Tuhan disampaikan boleh memberkati, boleh menguatkan setiap kita yang mengikuti ibadah hari ini ya. Untuk judul tema khotbah firman Tuhan hari ini, saya beri judul God will make a difference. Tuhan akan membuat perbedaan ya. Dan saya ambil ayat ini atau judul khotbah ini dari sebuah ayat yang sering kali kita dengar. Tapi sering kali kita salah mengartikan frase atau kata Tuhan akan membuat perbedaan ya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara jika bisa buka Alkitab baik secara aplikasi atau maupun Alkitab secara hard copy. Boleh sama-sama kita buka di Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Alkitab dengan jelas berkata Saudara bahwa maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, sekali lagi Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita akan melihat perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tentunya ketika kita mendengar kata akan ada perbedaan, seringkali diasosiasikan dengan sebuah pengertian yang salah. Kita pikir dengan begitu mudahnya, oh kalau saya ikut Tuhan, kalau saya ke gereja, kalau saya berperilaku benar, harusnya hidup ini lebih mudah, harusnya lebih gampang, harusnya Tuhan lebih sayang, harusnya Tuhan nggak izinkan ini terjadi. Tuhan nggak izinkan ada masalah keuangan, Tuhan nggak izinkan ada masalah kesehatan, Tuhan nggak izinkan ada masalah keluarga. Karena seringkali dengan mudahnya kita mengartikan kalimat ini, karena kan akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, dan orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya butuh cukup terutama beberapa bulan terakhir untuk mengartikan, bahkan lewat pengalaman pribadi saya merasakan apa sih artinya Tuhan akan membuat perbedaan. Bahwa perbedaan dimaksudkan ini bukan artinya semua harus terjadi seperti yang kita harapkan. Tapi ada beberapa hal yang membuat kita mengerti, sehingga kita tidak mudah dengan kecewa kepada Tuhan, dan tidak mudah selalu berkata, katanya Tuhan buat perbedaan. Tapi kenapa ini yang terjadi? Tapi kenapa itu yang terjadi? Tapi kenapa justru orang lain terlihat lebih bahagia, terlihat lebih baik, terlihat lebih enak hidupnya? Dan saya berdoa saudara, nanti di akhir firman Tuhan kita sama-sama boleh mengerti apa sih yang Alkitab maksudkan dengan perbedaan ini gitu ya saudara ya. Dan saya ajak Bapak Saudara untuk mengerti lewat sebuah perjalanan kisah bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir masuk ke tanah perjanjian ya. Tentunya karena waktu tidak akan mungkin kita kupas ayat demi ayat, kitab demi kitab, karena ternyata cerita perjalanan ini dibahas di lebih dari satu kitab. Mungkin di Keluaran ada, di Ulangan ada, di kitab Yosua ada, bahkan di beberapa cuplikan di perjanjian baru beberapa ayat juga mengacu kembali kepada perjalanan besar ini. Tapi sungguh saya mau kita mengerti bahwa apa maksud Tuhan gitu ya. Dan ada 3 kebenaran yang saya rindu kita pelajari. Berbicara mengenai pemenuhan janjinya supaya kita ngerti bahwa janjinya ya dan amin. Tapi seringkali jangan kita selalu salah artikan, katanya ada perbedaan. Mana Tuhan kenapa ini dan kenapa itu terjadi gitu ya. Saya ajak Bapak Saudara untuk baca dari Ulangan pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Alkitab catat Bapak Saudara, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Alkitab jelas berkata bahwa janjinya jelas. Bahwa aku telah menyerahkan, bahwa mereka akan atau mungkin mereka pasti masuk tanah perjanjian. Karena itulah alasan mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Tapi lihat Alkitab lanjutkan, tidak berhenti di situ. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Memang Alkitab catat bahwa negeri itu, tempat itu dijanjikan kepadamu. Tapi ada bagian harus kita lakukan. Alkitab catat apa? Masukilah, dudukilah. Ada beberapa ayat atau beberapa terjemahan bahkan mereka berkata berjalanlah. Artinya apa ya saudara? Janji Tuhan memang ada tersedia.
Saya yakin percaya, kita orang beriman, kita percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik yang bisa diberikan bagi setiap kita. Tapi bukan berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa. Sama seperti bangsa Israel. Memang mereka ditebus dari perbudakan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi Alkitab juga catat bahwa ada yang harus mereka lakukan. Masukilah, duduklah, berjalanlah. Siapkan dirimu untuk masuk ke tanah perjanjian. Artinya poin pertama yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Berjalanlah di dalam janji Tuhan. Kita semua mengerti bahwa kita pegang ada janji, ada keselamatan, ada semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Alkitab tulis, apa yang Alkitab catat mengenai betapa indahnya janjinya bagi setiap kita. Tapi ada juga bagian kita untuk terus berjalan di dalam pemenuhan janji Tuhan. Bukan artinya kalau Tuhan sudah berjanji artinya ya pasti memang digenapi. Tapi juga ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian untuk berusaha, untuk berupaya, untuk tetap setia bertahan. Supaya kita bisa menerima janji yang datangnya daripada Tuhan. Sedikit saya kasih sebuah kalimat yang waktu saya siapkan khotbah ini sangat memberkati saya gitu ya saudara ya. Berjanji adalah bagian Tuhan. Memang Dia Allah yang berjanji dan kalau Dia berjanji Dia pasti tepati. Tapi saudara harus tahu memiliki janji itu adalah bagian kita. Dan di antara janji dan meraih menerima janji itu adalah sebuah proses yang harus dilalui. Seringkali besar dengan mudahnya karena harus melalui berbagai proses. Dengan mudahnya kita menilai Tuhan tidak baik. Mana Tuhan janjimu katanya ya dan amin. Bukan masalah di janjinya. Tapi masalahnya adalah kita seringkali tidak dapat bertahan di tengah proses. Meraih, menikmati, mendapatkan, memiliki janji yang Tuhan berikan. Ya. Sekali lagi saya mau katakan saudara, berjanji adalah bagian Tuhan. Memilikinya adalah bagian saudara dan saya. Kita harus beriman, kita harus yakin bahwa kita akan meraih janji Tuhan. Tapi saudara harus ingat, di antara janji dan memiliki, meraih, menerima janji tersebut adalah sebuah proses yang saudara dan saya harus lalui. Jadi poin yang pertama supaya kita ngerti gak mudahnya dengan hidup ini kita menilai Tuhan hanya karena proses kehidupan harus kita lalui. Karena percayalah, di balik setiap proses perjalanan yang harus kita lalui, pasti tersedia janji yang indah, janji yang mulia bagi setiap saudara dan saya. Dan yang kedua, Ulangan 1 ayat yang ke-30. Jadi kisah itu lanjut nanti kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Ulangan, tapi karena waktu tentunya kita nggak bisa kupas ayat demi ayat, tapi ada beberapa poin yang saya mau sampaikan bagi kita semua saudara ya. Ulangan 1 ayat yang ke-30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Saudara harus ngerti bahwa sebelum mereka masuk dalam perjalanan, masuk tanah perjanjian, mereka itu budak di Mesir. Mereka ya terbiasa hanya dapat instruksi bekerja dan harus mencapai target tertentu. Gitu ya, makanya waktu nanti kalau Bapak Ibu ingat, waktu itu Musa berunding dengan Raja Firaun, ayo saya mau bebaskan mereka untuk ajak beribadah, malah Firaun bilang, ini nggak benar nih, yuk kita kasih kerjaan yang lebih berat. Bahwa hasilnya harus ditambah, mereka targetnya harus diberikan lebih lagi gitu ya. Bahwa mereka terbiasa itu hanya bekerja, hanya menjadi budak, hanya mendapatkan upah, hanya menyelesaikan apa yang harus dikerjakan pada hari tersebut. Tapi Tuhan bawa mereka keluar, berjalan dalam rangka pemenuhan janji Tuhan. Mereka masuk keluar dari perbudakan untuk berjalan sehingga mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi tentunya kita baca saudara bahwa dalam perjalanan tersebut banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Ada proses demi proses, bahkan mungkin ada beberapa hamba Tuhan menggunakan kata itu adalah diuji sebetulnya gitu ya. Siapa yang bertahan dalam mengikuti proses terjadi di padang gurun dan dalam selama masa perjalanan. Tapi Alkitab juga catat bahwa selama dalam masa perjalanan tersebut juga mereka harus berperang. Dan saudara harus ngerti mereka nggak tahu caranya berperang gimana. Mereka biasa hanya bekerja, sekarang mereka harus berperang. Mungkin mereka nggak tahu cara membuat senjata yang baik dan benar, cara mengatur siasat perang, strategi, bernegosiasi. Mereka mungkin nggak ngerti atau mungkin mereka nggak paham sepenuhnya mengenai mana cara berperang. Lewat tahapan itu mereka mengalami situasi yang banyak berubah. Bayangkan saudara, dari yang hanya menjadi budak, yang hanya biasa sudah terima instruksi, sudah tahu apa yang harus dikerjakan, berulang-ulang dilakukan yang sama, mereka harus ditebus. Mereka akan masuk tanah perjanjian, tapi lewat dalam perjalanan tersebut ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Baik hal yang baik maupun mungkin hal yang terkesan atau terlihat tidak baik. Padahal mungkin maksud Tuhan jelas. Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk mempersiapkan mereka.
Tapi kenyataannya adalah situasinya berubah. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan tetap dan tidak akan pernah berubah. Mereka lalui banyak hal situasi yang baik dan buruk mungkin terjadi. Tapi satu hal, janjinya tetap bahwa mereka harus masuk ke tanah perjanjian. Bahkan janjinya ditambahkan, bukan hanya mereka masuk tanah perjanjian, tapi Tuhan yang akan sendiri berjalan di depanmu. Tuhan akan berperang untuk kita. Tuhan akan berperang ganti bangsa Israel. Dan kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Tapi inilah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Seringkali rasanya kita pikir, mana Tuhan janjimu? Kita rasa mulai ragu, kita tidak lagi bisa berpegang pada janji Tuhan. Karena mungkin apa? Karena banyak situasi atau hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Dan membuat kita menjadi meragukan. Membuat kita menjadi lagi tidak percaya akan janji Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini ikut ibadah, rasanya saudara pikir, rasanya saya tidak lihat lagi janji Tuhan dalam hidupku. Yang namanya pemulihan, yang namanya berkat di tengah kondisi krisis, apapun yang ketidakpastian terjadi hari ini. Tapi hari ini saya mau kuatkan Bapak Ibu Saudara, termasuk buat saya juga. Apapun yang terjadi hari-hari ini, situasi mungkin berubah. Tapi percayalah, janjinya tetap bagi saudara dan saya. Ya, mungkin nanti kalau di layar ada di slide-nya, mungkin saudara boleh lihat ya, saya kasih cuplikan sedikit atau ada gambar sedikit, itu peta perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ternyata waktu saya siapkan khotbah ini, kisah ini menarik gitu ya saudara ya. Tapi mungkin ya karena waktu saya juga nggak bisa pelajari detail, tapi satu hal yang saya rindu setiap kita untuk belajar Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya cukup belajar juga gitu pribadi ya, memaknai pemenuhan janji Tuhan bagi setiap kita ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat nanti mungkin di layar itu ada peta gambar perjalanan. Sebetulnya rutenya itu saya research gitu, saya belajar ternyata rute menuju tanah perjanjian itu ada lebih dari satu pilihan. Ya, dan ternyata ada rute yang lebih singkat, rute yang lebih cepat. Itu lewat, kalau di gambar itu di sisi atas, sisi utara. Karena jaraknya itu dari titik satu ke tanah perjanjian itu paling singkat gitu ya. Bahkan kalau diperkirakan kalau lewat jalur yang singkat itu hanya dibutuhkan waktu 11 hari atau kurang dari 2 minggu. Tapi ternyata saudara, bangsa Israel itu dibawa puter ke bawah, ada mengelilingi padang gurun sedikit, kurang lebih dihabiskan waktu 40 tahun gitu ya sebelum masuk sampai ke tanah perjanjian. Lalu saya pikir, kenapa ya? Kenapa nggak ambil yang singkat aja gitu ya? Yang nggak sampai 2 minggu langsung masuk, mungkin segalanya akan lebih mudah gitu ya. Mungkin Musa bisa jadi dia masuk tanah perjanjian, mungkin bangsa Israel nggak lagi terlalu bersungut-sungut, mungkin banyak hal akan terlihat lebih mudah gitu, dan janjinya sama digenapi. Mereka akan masuk tanah perjanjian. Tapi ternyata ada satu hal-hal kecil yang mungkin kita luput kita lihat. Jadi kalau lewat jalur yang singkat itu disebutnya dengan jalur kerajaan, the kingdom's road. Ternyata di jalur itu banyak raja-raja yang kuat. Gitu ya, termasuk ada harus melewati Filistin. Itu memang ternyata banyak raja-raja yang kuat, dan kita mungkin tahu kisahnya gitu ya. Dan ternyata kalau masuk jalur itu harus mungkin jalur kerajaan banyak berperang. Sedangkan kalau saya baca Alkitab ternyata kalau selama perjalanan itu bangsa Israel berperang itu tidak terlalu banyak. Hanya kalau nggak salah melawan 7 bangsa gitu ya. Dan tidak sebanyak kalau memang mereka harus melalui jalur yang lebih singkat tersebut. Dan kita ngerti mereka itu nggak tahu caranya berperang. Mereka nggak tahu. Yes, memang Tuhan berjalan, Tuhan berperang ganti mereka. Tapi dalam hidup ini kenyataannya kalau memang mereka harus melewati jalur tersebut, ada banyak hal yang mungkin akibatnya, efeknya bisa jauh lebih buruk kalau mereka paksakan lewat jalur yang singkat itu. Dan ternyata gitu saya download materinya itu, jadi dia bikin ada satu buku itu banyak, dan mereka ceritakan detail demi detail. Dan saya juga pribadi belum selesai, tapi saya belajar ternyata banyak hal yang kita nggak ngerti. Banyak hal yang dengan mudahnya kita menilai Tuhan hanya karena apa yang terjadi. Tapi sesungguhnya yang Tuhan izinkan itu yang terbaik bagi setiap kita. Nanti kalau Bapak Ibu baca, kenapa tuh Alkitab jelas, kenapa sih harus melewati ini, supaya Tuhan mau siapkan mereka, Tuhan mau murnikan hati bangsa Israel, supaya apa? Mereka siap untuk menduduki tanah perjanjian. Jadi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, mungkin kita nggak ngerti hari ini, atau mungkin sampai kapanpun kita nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Tapi pada akhirnya, Tuhan yang akan menjelaskan dan kita akan mengerti kenapa kita harus melalui apa yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin kita nggak tahu saudara. Lalu terbesit saya berpikir, kalau memang butuh 40 tahun untuk bangsa Israel dapatkan janji itu,
Mungkin pada waktu itu saya juga berpikir saya akan lalui jalur itu. Dibanding saya ambil jalur yang singkat mungkin gak sampai 2 minggu. Tapi pada akhirnya saya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, tapi butuh waktu untuk mengerti itu. Mungkin sekarang kita gak ngerti, Tuhan kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Tapi nanti percayalah pada akhirnya apa yang Tuhan janjikan pasti tergenapi. Dan pada akhirnya engkau akan mengerti, engkau akan bersyukur bahwa apa yang terjadi hari-hari ini semua seturut sesuai dengan kehendaknya. Ya, you may not understand today or tomorrow. Saudara nggak ngerti hari ini. Atau mungkin besok, atau mungkin sampai kapanpun saudara nggak ngerti. Tapi dengan iman kita percaya. But eventually God will reveal why you went through everything you did. Tapi pada akhirnya saudara akan mengerti bahwa setiap apapun yang saudara lakukan berjalan bersama dengan Tuhan, hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Dan yang ketiga saudara, Ulangan 1 ayat 31, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Yes, Tuhan izinkan banyak terjadi. Situasi berubah, janjinya tetap tidak berubah, saya setuju. Tapi kita catat berkata bahwa di padang gurun, selagi macam proses yang bangsa Israel hadapi, Alkitab catat berkata bahwa Allah Tuhan mendukung engkau seperti seseorang ya mendukung anaknya. Hari ini saudara, mungkin banyak hal yang Tuhan yang tidak enak terjadi hari ini dalam rangka penggenapan janjinya. Tapi percayalah, bahkan di tengah padang gurun sekalipun, Dia Allah yang peduli sekalipun kita tidak merasakannya. Alkitab catat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Bahkan di translasi lain, seperti seorang ayah yang mendukung anaknya, yang peduli terhadap anaknya. Mungkin hari ini kita berada dalam fase padang gurun, kita mulai keletihan, kita capek, kita mulai menyerah. Kita rasanya Tuhan nggak sayang, rasanya bertanya-tanya di mana janji Tuhan. Tapi ada satu kekuatan bagi setiap kita saudara hari ini. Saya mau katakan bahwa Dia adalah Allah yang peduli. Dia peduli, Dia perhatikan setiap kita. Sekalipun mungkin kita tidak merasakannya. Bahkan sekalipun mungkin kita mengindahkan, kita menolak keberadaan Tuhan. Tapi Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Ya, memang masa-masa ini masa-masa yang sulit bagi setiap kita. Yang bekerja, yang berusaha, yang sekolah. Dan setiap lini kehidupan mungkin semuanya berasa hari-hari ini hari-hari yang berat. Gitu ya. Saudara tahu apa yang terjadi gitu ya, buat yang usaha, yang bekerja, saudara akan tahu. Perang dagang bagaimana impactnya. Yang sekolah juga mungkin sekarang pusing. Saya lihat gitu ya artikel ya, termasuk saya kan juga siapkan anak saya sekolah. Ini peraturan berubah-berubah. Nanti ada ujian, nanti nggak ada, nanti penjurusan berubah terus. Gitu ya. Yang cari kerja juga tahu tantangan mencari kerja hari-hari ini. Jadi dalam setiap lini frase kehidupan mungkin rasanya bukan hari-hari yang mudah gitu ya. Mungkin bahkan sangat sulit. Tapi percayalah, Dia Allah yang berjanji, Dia setia. Bahkan di tengah masa sulit, percayalah, Dia Allah yang peduli. Sama seperti seorang ayah yang mendukung anaknya, yang mengasihi anaknya, yang memenuhi setiap kebutuhan anaknya. Makanya Alkitab adalah salah satu ayat yang cukup menguatkan gitu ya. Allahku akan menyediakan segala keperluan. Percayalah, yakinlah saudara. Kalau saudara perlu, pasti Tuhan siapkan. Kalau analogi tadi di ayat yang tadi seperti seorang ayah yang mendukung anaknya, percayalah. Seorang ayah pasti memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Mungkin gak setiap keinginannya akan dipenuhi, tapi percayalah, kebutuhannya pasti Tuhan sediakan. Ya. God has promised to supply all our needs. Tuhan telah berjanji untuk menyediakan segala macam kebutuhan, keperluan kita. What we don't have now, we don't need now. Apa yang mungkin belum kita punya hari ini, itu berarti kita belum membutuhkannya saat ini. Bukan berarti Tuhan tidak mampu, no. Tapi mungkin apa yang tidak kita miliki hari-hari ini, berarti kita tidak membutuhkannya. Karena ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ada perbedaan antara keperluan yang mendesak dengan sesuatu yang kita ingin miliki. Ya, jadi apa mungkin yang saudara tidak miliki, tidak punya hari ini, berarti kita belum membutuhkannya saat ini.
Ya, Ulangan 1 ayat 32 dan 33. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Yang terjadi adalah seringkali kita yang kurang percaya, kita yang kurang beriman kepada Tuhan. Padahal kita catat dengan jelas Tuhan begitu luar biasa. Dia berjalan di depan bangsa Israel. Ada tiang awan, tiang api, tempat berkemah, tempat istirahat, diberikan petunjuk, diberikan paduan. Ya, supaya mereka tahu jalan mana yang harus dilalui supaya bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi seringkali kita yang tidak percaya. Jadi hari ini saya mau ingatkan, Tuhan sudah terlalu tahu bagaimana cara untuk memberkati saudara. Tuhan sudah terlalu tahu bagaimana cara untuk menepati janjinya. Bagian kita adalah apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya. Miliki keyakinan bahwa di tengah masa sulit sekalipun, Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli kepada setiap kita. Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Dan Dia Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Ya, sehingga saya belajar satu hal Bapak Ibu Saudara. Perbedaan tidak berarti semua harus terjadi seperti yang kita harapkan. Sama seperti perjalanan masuk tanah perjanjian. Mungkin mereka pikir, wah ini indah banget nih dari perbudakan, semua mewah, berlimpah susu dan madu. Tapi mereka lupa. Ada satu perjalanan yang harus mereka lalui. Perbedaan bukan berarti semua harus terjadi seperti yang kita inginkan. Yes, ada kalanya kita berdoa Tuhan jawab. Memang ada kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Ada God's grace, ada berkat. Memang seringkali hal itu terjadi. Tapi saudara harus mengerti bahwa tidak selalu perbedaan terjadi adalah semua harus terjadi seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita yang belajar untuk sabar dalam masa penantian janji Tuhan. Tapi perbedaan Tuhan maksudkan adalah bahkan di tengah masa sulit pun Tuhan akan buat perbedaan. Perbedaannya apa? Bangsa Israel ketika mereka harus melalui jalan yang panas, yang dingin, ada tiang awan, tiang api. Mungkin bangsa-bangsa lain tidak dapat tiang awan, tiang api. Dan itulah perbedaan yang Tuhan maksudkan. Bukan artinya semua harus terjadi seperti yang kita ingini. Tapi di tengah masa sulit pun yang buat perbedaan adalah buat kita orang percaya. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada berkat, ada kasih, ada pengampunan, ada yang terbaik. Tapi bukan berarti semua harus terjadi seperti yang kita harapkan. Ya, ingat, situasi pasti berubah. Janjinya tetap. Dan ingat, bahkan ketika situasi yang tidak kau inginkan terjadi, percayalah, Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Ya, sekali lagi saya mau katakan saudara, perbedaan tidak berarti semua harus terjadi seperti yang kita harapkan. Dengar baik saudara, berapa banyak di antara kita kecewa kepada Tuhan. Karena kita pikir semua harus terjadi seperti yang kita inginkan. Tapi ingatlah, janjinya selalu ada. Penyertaan yang sempurna, itulah perbedaan yang Tuhan maksudkan. Perbedaannya apa? Bahwa Dia Allah yang berjanji setia dan pasti tergenapi. Dan penyertaan yang sempurna dalam masa penantian. Menjalankan hidup ini untuk mendapat penggenapan atas janji Tuhan. Dan yang terakhir saudara, poin terakhir, ya saya ambil dari sebuah ayat yang cukup populer ya. Salah satu perjalanan ini juga dibahas atau diceritakan kembali di kitab Yosua. Dan di penghujung atau akhir kitab Yosua, Yosua panggil seluruh bangsa Israel. Kamu sudah lihat apa yang terjadi? Sekarang kamu pilih. Kamu mau beribadah kepada Allah atau kamu mau beribadah kepada Allah lain? Dan di situ Yosua berkata, di Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua dengan segala macam perjalanan dia lihat apa yang terjadi. Sungut-sungut yang ada, berkat, mujizat, segala macam perjalanan baik buruk. Tapi Yosua lihat, dia jadi saksi hidup. Dia masuk ke tanah perjanjian. Dia lihat ada berkat Tuhan yang sempurna atas hidupnya. Makanya Yosua berkata bahwa, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikata, as for me and my house, we will serve the Lord. Apapun yang terjadi, dia mau belajar untuk bertekun dan setia sampai akhir. Hari ini saudara, saya akhiri firman Tuhan. Mungkin rasanya saudara pikir nggak ada lagi dasar untuk percaya berharap akan janjinya. Tapi saya mau katakan saudara, ketahuilah Dia yang berjanji setia. Percayalah. Kalau Dia janji, pasti Dia genapi. Bagian kita adalah belajar untuk bertekun dan setia sampai akhir. Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi.
semuanya terpenuhi. Percaya saudara. Kalau saya pikir-pikir gitu ya saudara ya. Tadinya dalam perjalanan itu banyak cerita-cerita besar gitu yang Alkitab catat ya. Laut terbelah, tiba-tiba ada dikasih makan, Tuhan sediakan mana, daging gitu ya. Tuhan kasih tiang awan, tiang api, banyak hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan. Kalau saya pikir-pikir gitu saudara ya. Ini menurut pendapat saya pribadi gitu ya. Kalau saya pikir-pikir waktu saya refleksikan, saya renungkan ini. Ternyata justru lebih mudah Tuhan lakukan banyak mujizat itu. Setiap mereka sungut, komplain, Tuhan kasih jawaban, Tuhan kasih mujizat gitu ya. Ternyata lebih mudah Tuhan lakukan banyak hal yang mujizat dalam hidup ini. Dibanding buat kita untuk belajar, untuk setia, tekun, taat sama Tuhan. Karena pada akhirnya kita sendirilah yang menentukan pemenuhan janji Tuhan dalam hidup ini. Yang tadi saya ceritakan memang indah, tapi saudara harus catat juga. Tidak semuanya masuk ke tanah perjanjian. Ada satu generasi yang Tuhan habiskan. Dan generasi berikut yang hanya masuk ke tanah perjanjian. Pada akhirnya saudara, kitalah yang menentukan pemenuhan janji Tuhan dalam hidup ini. Makanya penting untuk kita belajar untuk tekun dan setia sampai akhir. Janji Tuhan waktunya kapan hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya mau katakan yang bisa kita lakukan. Miliki keyakinan kalau dia sudah berjanji pasti dia tepati. Bagian kita adalah apa? Tekun dan setia berjalan dalam pemenuhan janji Tuhan dalam hidup ini. Dan tadi saya katakan ternyata mungkin lebih mudah Tuhan bikin banyak mujizat dalam hidup ini. Mungkin kalau kita berdoa Tuhan sanggup lakukan ini itu, tapi jauh lebih sulit ternyata untuk kita belajar untuk tekun dan setia, menantikan, menikmati setiap proses yang ada dalam pemenuhan janji Tuhan dalam hidup ini. Makanya hari ini saya ingatkan setiap kita saudara di masa-masa ini. Tetap miliki keyakinan sama Tuhan. Keteguhan, iman yang kuat atas pemenuhan janjinya dalam hidup ini. Dan belajarlah untuk setia dan tekun sampai akhir. Nanti ketika waktunya Tuhan telah tiba. Semua yang baik, semua yang Tuhan janjikan, percayalah tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sekarang saya ngerti saudara. Perbedaan itu bukan artinya harus begini Tuhan begitu. No. Perbedaan yang jelas. Kita punya Tuhan yang berjanji pasti ditepati. Tapi kita harus mengerti. Ada sebuah proses yang harus kita lalui. Buat orang dunia mungkin proses itu begitu berat. Tapi buat kita orang beriman, orang percaya. Di tengah proses yang ada. Justru penyertaannya nyata sempurna. Kasih karunia, berkatnya dilimpahkan. Tuntunan Tuhan semakin nyata. Makanya Gembala Sidang itu ya, Pak Niko selalu katakan. Justru ketika krisis orang itu berdoanya lebih kusuk, lebih intim. Karena percaya buat kita orang percaya. Justru di masa-masa ini, di masa penuaian itu berbarengan dengan goncangan. Kalau kita mau menuai berkat jasmani, dengan goncangan ada percayalah. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita setia. Kita taat melakukan apa yang diperintahkannya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan atau ingin kita lakukan dengan taat dan setia. Pasti penuaian terjadi. Bahkan di tengah goncangan yang kuat sekalipun kita akan menuai tuaian yang besar dalam hidup ini. Gitu ya, apapun itu ya, Gembala Sidang sampaikan penuaian jiwa-jiwa, bahkan termasuk juga penuaian berkat jasmani. Dan saya percaya itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bagian kita adalah apa? Bertekun, setia sampai akhir, sampai nantinya janjinya, kemuliaannya dinyatakan bagi setiap kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya ajak Bapak Saudara untuk doa terakhir sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami untuk terus bertahan, berharap, bertekun dan setia. Karena kami percaya Tuhan Kau Allah yang berjanji setia. Dan setiap yang baik Kau janjikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan akan genapi tepat pada waktunya. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami. Lewat setiap tantangan, persoalan kehidupan ini buat kami terus percaya. Ada Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang peduli setiap kami. Dan Tuhan kuatkan iman kami supaya kami tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan berkati sepanjang hari ini, bahkan minggu-minggu ke depan kami lalui. Kami percaya ada Tuhan yang berjalan bersama
bersama dengan kami, menuntun kami, dan menyediakan panduan langkah-langkah yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Kau bela, Kau berkati kami. Engkau sembuhkan, Kau ajar kami. Ya Bapa, terima kasih. Engkau hajar juga kalau kami berbuat salah. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau ampuni kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Akui. Akui di hadapan Tuhan. Supaya kita diberkati. Supaya kita diberkati. Ampuni Tuhan. Ampuni saya. Ampuni, ampuni. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau lihat anak-anak-Mu. Yang saat ini sedang ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa berdoa buat anak-anak-Mu semua. Tuhan, Engkau jamah kami. Terima kasih Engkau mengurapi kami. Terima jamahan Tuhan hari ini. Terima. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Jurnalis Mana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 11 Mei 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rora Muntanijaya MSC. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDF Buli Santoso. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Pro di SSPD. GBI Intercon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Ade Puter Hasani STH. GBI St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor J.J. Simko Putra. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rora Muntanijaya MSC. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. GBI Am Sutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Ibadah Re Onsite di atas, disertai juga dengan ibadah pemudaan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Waisak, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan Kul pada hari Senin 12 Mei 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 13 Mei 2025. Menara Doa 24 Jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Apakah Anda pernah merasa kesulitan memahami emosi anak Anda? Atau bingung bagaimana membantunya mengatasi tantangan? That's for Life Indonesia mengadakan seminar parenting dengan tema Menjadi Coach bagi Anak dengan Metode Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dengan narasumber Ibu Nana Gerhana. Seminar ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat
bertempat di ruang Sapphire dan Pearl GBPRJ Integrity Convention Center, Mall MGK lantai 9, dengan biaya 50.000 per orang. Metode Cognitive Behavior Therapy ini sangat efektif untuk membantu anak-anak untuk mengenali dan mengelola pikiran serta emosi mereka dengan cara yang sehat. Segera daftarkan diri Anda sekarang dengan cara men-scan QR Code berikut ini atau menghubungi nomor yang tertera untuk informasi berlanjut dan pendaftaran. Sampai jumpa! Rasanya seneng banget dan seru karena tahun lalu aku sudah bisa merasakan kehadiran Tuhan dan ada banyak fun game-nya juga dan bisa memuji Tuhan bareng teman juga. Seru banget Kak, asik. Seru banget Kak. Tahun kemarin seru banget, aku mau bersemangat lagi. Badiku jadi lebih baik, aku jadi lebih baik lagi. Imanku menjadi bertumbuh, aku ingin lebih bertumbuh lagi. Get ready. Tanda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. Tapi Adam memberi nama binatang-binatang itu bekerja di taman ini. Jemaat mula-mula itu begitu dahsyat, di mana mereka mengalami kasih Tuhan mereka. Pada waktu aku bisa menjamah jumbai jubahnya, aku Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini
sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas.
Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making.